Makanya orang miskin jangan berkecil hati. Ada pengganti-pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, zaman Nabi itu semuanya cemburu, kepengen sama ibadah. Tapi orang miskin ni tidak. Ya Rasulullah, telah melewati kata ahlud dusur. Siapa tu dusur? Mereka orang tu banyak berzikir kepada Allah. Makanya zikir ini termasuk senjata. Karena ada sahabat tanya dengan Nabi, orang kaya tu mengalahkan kami ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Kami puasa, mereka juga puasa. Kami salat, mereka juga salat. Tapi kalau mereka zakat, sedekah, kami kalah. Kami tak bisa sedekah, miskin. Nabi mengatakan, kullu tasbihin sedekah, wa kullu tahmidin sedekah, wa kullu tahlilin sedekah. Setiap ucapkan takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, apapun dikir-dikir sedekah. Makanya yang tak ada duit tak pernah bersedekah tak masalah, banyak-banyak zikir, itu pengganti. Adil sebenarnya agama ini. Yang miskin jangan minder, ada amalannya. Tak berangkat haji tak masalah, amalkan zikir kepada Allah, duduk majlis taklim dari salat subuh sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, namanya salat isyraq, dapat pahala haji dan umrah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Siang hari ini Ramadan yang ke-9 kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Lubabul Hadis yang masih berhubungan dengan fadilah salat berjamaah. Nah, hadis berikutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu salawati indallahi ta'ala salatu subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh hari Jumat berjamaah. Salat subuh hari Jumat berjamaah. Rawahu Abu Nu'aim wa Tabrani. Ini hadis riwayat dari Abu Nu'aim dan Imam Tabrani an Ibni Umar, daripada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini menjelas sekali ya, sharih, jelas, nampak bahwa Nabi menjelaskan salat di sisi Allah yang paling afdal itu salat subuh hari Jumat berjamaah. Kalau diurutkan kata ulama, fa'akadul jama'ati ba'dal jum'ati subhiha. Gitu dia. Yang paling muakkadah, yang sangat kuat sekali keutamaannya setelah salat Jumat. Artinya yang paling afdal mana? Jumatnya itu. Tidak ada salat yang paling tinggi kecuali hari Jumat. Subuh Jumat pun kalah. Kenapa?
hari Jumat itu dipilih oleh Allah untuk ibadah kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk umat itu ada ibadah khusus, harinya dipilih. Nah, hari Sabtu orang Yahudi ya diberi Allah ibadah. Maka kita lihat surah Al-Baqarah itu, mereka diberi ancaman. Hari Sabtu pun masih mereka turun ke laut cari ikan. Kan Allah rubah diri dia menjadi, maaf ya, kerak dan babi. Karena mereka melanggar hari yang mulia yang Allah pilihkan untuk mereka. Nah, hari Ahad diberikan juga kepada siapa? Nasrani. Ya, Nasrani yaitu umat Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala khusus hari Jumat. Nah, salat Jumat itu salat yang paling afdal. Ya, tidak ada lebih tinggi daripada itu. Jadi subuh Jumat pun kalah dibandingkan hari. Apa sebab? Ancamannya berat. Ancaman itu berat. Ya, pertama meninggalkan dosa besar dah pasti. Bukan dosa kecil ya, dosa besar. Yang kedua, 3 kali berturut-turut ditinggalkan, dicap munafik ya oleh Nabi SAW. Nah, hari Jumat itu latihan. Kenapa? Ingat hari kiamat. Karena kiamat jatuh hari Jumat. Nah, waktu Nabi ditanya ya tentang hari kiamat, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nah, yang bertanya itu Jibril ya. Ma mas'ulun anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu dari yang bertanya. Nah, berarti yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tak tahu karena rahasia Allah. Nah, cuma Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, hari Jumat itu jatuh, hari kiamat jatuh hari Jumat. Nah, itu saja. Jadi kita berkumpul hari Jumat itu ingat-ingat hari kiamat. Nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kehancuran pada waktu itu untuk masuk hari kiamat. Ya. Nah, kemudian setelah salat Jumat itu, maka yang lebih afdal urutan keduanya subuhnya, yaitu subuh Jumat. Bahkan subuh Jumat itu ada surah yang khusus dipilih oleh Nabi. Bahkan hampir Nabi tidak pernah meninggalkan 2 surah tersebut. Rakaat pertama Nabi membaca yakni surah As-Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzil. Nah, rakaat keduanya surah Ad-Dahr, Hal ataka al-insan, terus sampai akhir. Itu hampir Nabi tidak pernah meninggalkan. Nah, makanya ada pendapat menyatakan sunnah 2 surah tersebut dibaca pada subuh Jumat. Tapi kalau 2 surah itu lumayan berdiri. Ya, lumayan berdiri. Dan memang salat subuh itu sunnahnya panjang. Kalau hafal surah panjang, kalau tak hafal surah pendek. Kalau tak surah pendek, yang pendek sekali boleh enggak? Ya, yang mana tahu lah. Ini yang mereka yang hafal maka dianjurkan. Nah, kemudian urutan berikutnya summa subhi ghairiha. Kemudian salat subuh yang lain selain hari Jumat. Nah, setelah subuh Jumat yang kedua, barulah salat subuh yang lain, sama tu sederajat dia. Salat subuh selain hari Jumat sama kedudukannya. Nah, masuk urutan yang ketiga itu keutamaannya. Nah, kemudian summal isya'i, kemudian isya'. Summal asri, kemudian asar. Summal zuhri, kemudian zuhur. Summal maghrib, kemudian terakhir. Nah, ini kan ada kesinggung kemarin nih. Ya, maghrib itu paling terakhir urutannya. Tapi tetap wajib, namun keutamaannya dia paling akhir. Dan maghrib itulah paling ramai. Ya, maghrib itu paling ramai. Maka yang berat itu 2. Ya, apa itu? Subuh dengan isya' itu kau berjamaah. Nah,
Nah, dibilang katakan bahwasanya keutamaan salat subuh dengan isya itu kenapa dia tinggi nilainya setelah subuh isya. Nah, li'annaha fihima asyaqqu. Asyaqqu itu artinya masyaqqah. Ya, karena tingkat kesulitannya cukup tinggi. Ibadah yang tingkat kesulitannya cukup tinggi, maka pahalanya semakin besar. Ramadan tahun ini pahalanya standar nih, standar pahalanya. Tapi kalau terik matahari panas menyengat, naik lagi pahalanya. Makanya jangan mengeluh jamaah, kok matahari terik menyengat Ramadan pahala tinggi itu. Ya, sabarlah. Ya, sabar. Dan juga dosa kita sedang diperas oleh Allah SWT. Kerana Ramadan itu artinya memeras, masanya kering, paceklik, panas. Itu di masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekarang pun di Timur Tengah begitu. Ramadan itu panas. Sekarang udah enak, orang sekarang pakai AC di rumah, dah tenang. Orang dulu kan rumah tak ada AC, panas. Ya. Ya. Nah, kemudian masuk hadis yang kedua. Itu dah kita singgung kemarin, cuma urutan saja. Hadis yang kedua, mana itu? Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fi jama'ati. Rasulullah bersabda, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma jalasa yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah setelah salat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Ini yang dianjurkan ni, kau dapat zikir dari mulai salat subuh sampai terbit matahari. Kalau maghrib kau dapat sampai isya, asar kau dapat sampai terbenam matahari. Ada hadis itu, tiga-tiga ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Nah, apa yang didapatkan bagi mereka salat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kana lahu sitrun minan nar wa bari'ah minan nar. Maka dia mendapatkan apa? Tirai. Tirai itu bentenglah dia daripada api neraka dan dijauhkan daripada api neraka. Nah, jadi dah dijamin nih, siapa bisa berzikir dari salat subuh sampai terbit matahari, ya, maka di situ kelebihannya apa? Perisai, dijauhkan, bahkan dibentengi dirinya daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini sedikit orang yang melakukan. Ya. Kalau sekarang ni zikir ni saya tahu lah, alergi, banyak yang alergi ya zikir. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca Allah mantas salam, dia baca apa? Allah ma'anta jalan wa minka jalan, jalan terus dia, jalan keluar. Panas patah orang sekarang ni, tak betah duduk di masjid. Nah, orang kopi tahan, di pasar tahan, di masjid zikir pun tak tahan. Ya, begitu salam langsung jalan. Padahal ini zikir ini hanya orang dulu yang mengamalkan, orang sekarang langka udah. Langka. Coba lihat masjid, ada enggak orang yang bisa bertahan dari subuh sampai terbit matahari? Nah, dia tutup dah masjid itu. Tutup masjid. Nah, sekarang cuma ada satu kelebihan sekarang, majlis taklim subuh. Nah, itu kelebihannya. Jadi majlis taklim ni juga termasuk zikir. Ya. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian ketemu dengan taman-taman surga, datanglah, kata Rasulullah. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Hilaqu dzikri, lingkaran-lingkaran orang berzikir. Ulama bilang apa? Termasuk majlis taklim. Itu termasuk lingkaran orang mengingat Allah, karena kaji ilmu Allah SWT. Majlis taklim subuh itu bagus. Terus sampai terbit matahari. Terbit matahari, dapatlah tu fadilahnya ni. InsyaAllah
dijauhkan daripada api neraka dan dibentengi daripada api nerakanya Allah SWT. Maka saya katakan tidak ada yang paling berat kecuali salat subuh. Kalau subuh dah mampu, apalagi bisa duduk di masjid dari salat subuh sampai terbit matahari, wah, yang lain mudah, kecil yang lain. Tak ada yang sulit lagi dah. Nah, ini mau dilatih, kalau tak dilatih tak bisa. Ya, dilatih. Sudah dilatih insya-Allah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, tidak hanya satu tempat saja majlis subuh di Pontianak. Ya. Sudah banyak tempat-tempat yang lain kaji ilmu pada salat subuh sampai terbit matahari. Jadi sama dapat nih, dapat fadilah ini. Siapa kaji salat subuh sampai terbit matahari dapat. Bahkan, dalam riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari, tambahannya kalimatnya thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Inilah namanya salat isyraq. Thumma rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin umratin tammatin tammah. Dia mendapatkan balasan dari Allah pahala haji umrah sempurna kata Rasulullah. Yang tak pergi haji jangan kecil hati, tak masalah, amalkannya ini, berangkat dah. Yang tak berangkat haji jangan. Makanya orang miskin jangan berkecil hati, ada pengganti-pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi itu semuanya cemburu, kepengen sama ibadat. Tapi orang miskin ni tidak. Ya Rasulullah, telah melewati kata ahlud dusur. Siapa tu dusur? Mereka orang tu banyak berzikir kepada Allah. Makanya zikir ini termasuk senjata. Karena ada sahabat tanya dengan Nabi, orang kaya tu mengalahkan kami ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Kami puasa, mereka juga puasa. Kami salat, mereka juga salat. Tapi kalau mereka zakat, sedekah, kami kalah. Kami tak bisa sedekah, miskin. Nabi mengatakan kullu tasbihin sedekah wa kullu tahmidin sedekah wa kullu tahlilin sedekah. Setiap ucapkan takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, apapun zikir sedekah. Makanya yang tak ada duit tak pernah bersedekah tak masalah, banyak-banyak zikir, itu pengganti. Adil sebenarnya agama ini. Yang miskin jangan minder, ada amalannya. Tak berangkat haji tak masalah, amalkan zikir kepada Allah, duduk majlis taklim dari salat subuh sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, namanya salat isyraq, dapat pahala haji dan umrah. Ini kan tak main-main, ini hadis hasan, hadis bukan hadis dhaif dari Imam Tirmidzi. Ini yang dimaksud 2 rakaat itu salatnya apa? Salat isyraq. Ada juga yang menganggap bukan salat isyraq, itu salat duha katanya. Dia bilang begitu. Okey, tak masalah, namakan pendapat bisa berkembang. Saya bisa bantah sebagaimana Imam Ghazali membantah. Imam Ghazali dibilangkan, ini ya Imam bukannya salat isyraq, ini salat duha. Nabi bilang berapa rakaat? Saya tanya jemaah. Nabi bilang berapa? Siapa salat subuh berjamaah, zikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian salat hanya 2 rakaat. Saya mau tanya, duha tu apakah cuma 2 rakaat? Duha itu paling sedikit 2, paling banyak 12. Siapa yang bisa duha 12 rakaat, langsung dibangunkan surga. Di surga itu ada gedung, gedung khusus yang mengamalkan salat duha. Makanya kita bantah. Silakan anda berpendapat ini bukan isyak, tak masalah, boleh. Tapi kita juga punya pendapat, karena duha tidak hanya 2 rakaat. Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Nabi mengerjakan duha waktu Fathul Makkah. Ummu Hani mengatakan Nabi kerjakan 8. Jamaah mengerjakan berapa?
Terserahlah pilih yang mana mampu. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 12 pun bagus. Nah, kok 12 ni jangan-janganlah, nampak? Ya kan? Nah, yang penting bisa mengerjakan 2 rakaat. Mau pilih surahnya boleh, wasyamsi wadduhaha, dengan wadduha wal laili idza saja. Hafallah tu. Kalau hafal alhamdulillah, tak hafal ganti al-kafirun dengan qul huwallahu ahad. Hafallah tu. Ada keringanan dari Nabi SAW. Silakan. Dua-duanya riwayat, ada hadis dari Nabi. Pakai wasyamsi wadduhaha dengan wadduha boleh, tak hafal. Nabi bilang, kata Aisyah, aku dengar Nabi salat duha al-kafirun dengan qul huwallahu ahad. Kalau masih kata hafal 2 surah ni, jangan pakai surah Fatihah saja. Sah sudah. Apa mau disusahkan? Jangan buat susah. Jangan nampak orang susah. Semuanya Nabi beri keringanan, boleh memilih. Ya, seperti itu dia. Nah, baik, sekiranya ini 2 hadis beri motivasi kepada kita ini. Salat berjamaah tu kalau dapat 5 waktu lah. Apalagi yang terberat tu subuh. Ya, subuh itu. Kalau subuh bisa, insya-Allah yang lain pun mudah. Kerana salat subuh ni maaf dijamin min zimmatillah. Siapa yang salat subuh, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari itu sampai malam dijamin sama Allah, dijaga. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah dengan orang salat subuh. Qabliyahnya jak tu enggak main-main tu Pak. Qabliyah subuh tu lebih baik dari dunia beserta semua. Itu qabliyahnya belum salat subuhnya tu. Makanya Bapak Ibu mohon jangan minta balasan di dunia. Kok saya lah minta balasan di dunia amalan kita, dunia tak mampu menampung amalan kita. Qabliyah subuh saja lebih baik dari dunia beserta semua isinya. Baru qabliyah subuh belum 5 waktu. Makanya nanti di akhirat tu a'adattu lis-salihin ma'inun ra'ad. Aku siapkan hamba-hambaku yang saleh, yang taat kepada aku, kata Allah, aku beri nikmat yang tak pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh kuping, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terbetik dalam hati. Apa yang dibayangkan jauh semuanya. Nah, yang jauh sekali. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk salat yang berat-berat tadi itu. Salat subuh, insya-Allah semua jadi mudah. Ya, sekiranya cukup jamaah. Masih ada waktu. Ya, berapa minit ni? 8 menit ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan solat 2 rakaat ini Pak Ustaz. Ya. Kalau kita solat subuh berjamaah di masjid, Ya. terus kita pulang ke rumah, terus kita zikir di rumah ni Pak Ustaz. Ya. Sampai katakanlah waktu islam. Ya. Terus kita solat, apakah itu juga termasuk Pak Ustaz? Apakah hanya di masjid saja? Ya. Baik, ini dikatakan salat subuhnya berjamaah. Setelah salat subuh berzikir, bukan suruh balik ke rumah. Ya, kalau dah suruh pulang ke rumah, fadilahnya berkurang. Ya, tidak sesuai lagi dengan hadis Nabi SAW. Ya. Ada ibu-ibu yang bertanya, Pak Ustaz, saya ini salat subuh berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah, menyiapkan keperluan anak, mau sekolah, suami mau berangkat ke kantor, selesai itu semuanya, kemudian masuk jam 6 saya salat isyarat. Boleh ke? Boleh, tidak ada larangan. Ingat, jangan melarang orang mau salat. Ya, cuman dapat pahala itu Pak Ustaz, pahala dapat, pahala salat isyarat 2 rakaat. Jangan ibu tanya dapat tak haji dan umrah. Oh, tak dapat. Itu tak bisa mah. Dia punya syarat tu. Ya, syaratnya berjamaah, duduk berzikir, tak beranjak ke mana-mana sampai terbit mata. Itu baru dapat. Kok pahala salat dapat? Ya, 2 rakaat dapat. Seperti itu. Ya,
yang lain. Apabila kita salat sunnah, ya, salat sunnah ba'diyah, biasanya ba'diyah setelah salat zuhur, ba'diyah. Lalu ada orang ikut di belakang, ya, dia menyentuh pundak di belakang ini, ingin ikut berjamaah. Itu isyarat, bertepuk itu isyarat supaya dia tahu. Tak bertepuk pun, tak disentuh pun tak masalah. Tapi sunnahnya apa? Supaya orang itu tahu bahawa dia akan diikuti. Begitu dia disentuh, dia tahu ada yang ikut di belakang, lalu dia niat menjadi imam, maka dapatlah pahala berjamaah. Itu kalau sama-sama salat fardu. Pertanyaan beliau ini, bagaimana kalau salat ba'diyah tiba-tiba ada orang yang ikut? Nah, kalau ada orang yang ikut, sunnah juga, bukan sunnah nih, ini cara ulama untuk menghindari jangan sampai orang itu ikut kita salah sunnah, maka kita turunkan tangan. Turunkan tangan artinya menolak, jangan ikut. Itu pun kalau dia paham. Kita ini kan berusaha, kita ini salah sunnah, orang ikut, kan tak boleh secara hukum. Kita turunkan tangan berisyarat gini, nah, naikkan lagi tangan. Dia paham, dia pun mundur, misahkan diri, berarti orangnya salah sunnah. Tapi kalau dia beri isyarat begini pun tak juga paham, bagaimana? Sah salatnya, ya, salatnya sah, karena dia belum paham, isyarat pun tak paham. Nah, berarti salatnya tetap sah. Tapi kalau dengan isyarat tadi dia paham, jangan ikut, salat sendiri atau cari jamaah. Nah, begitu dia. Ya. Jadi sunnah diberi isyarat bawah, turunkan tangan gitu, artinya kita nolak, ya, rentangkan tangan gitu, di bawah telapak tangan, artinya kita tidak mau diikuti karena kita salah sunnah. Masih juga diikuti, sah, tak apa, ya, sah. Ya, jalan mana? Waktu isyarat ini terbit matahari, lebihkan 5 atau 10 menit, naik sedikit, ya, biar dia lepas dari busur itu, naik ke atas. Yang tak boleh salat itu waktu muncul matahari, itu tak boleh, itu hukumnya haram. Syaitan sedang memasang tanduknya, kata Rasulullah. Waktu matahari terbit, belum full. Nah, begitu dia mumpul, naik sedikit, waktu itulah waktu isyarat. Maka lewatkan 5 atau 10 menit. Berapa rentang waktunya? Nah, itu 15, 20 pun bisa, 20 menit. Kata ulama ada yang katakan sampai setengah jam. Setengah jam setelah terbit matahari, nah itu baru mulai masuk waktu duha. Duha itu matahari naik sepenggal gala. Anak unta sedang meninggalkan tempatnya. Di masa Nabi itu anak unta itu kan suka duduk di atas pasir. Nah, kalau anak unta sudah beranjak dari tempat dia berbaring itu, berarti itu sudah mulai panas. Matahari sudah mulai menyengat pasir, dia pun panas, dia ngangkat badannya. Itu waktu yang abdal, seperempat siang. Tapi awalnya setinggi sepenggal gala, tombak setinggi itu tombak. Nah, jadi 30 menit plus ke atas itu sudah masuk waktu duha. Nah, bagaimana kalau seandainya kita salat ini, isyarat ini bertepatan dengan kajian ilmu masih jalan, ya, kajian ilmu masih jalan. Bolehkah kita meninggalkan tempat? Boleh, tapi jangan di situ, jangan di tempat kajian ilmu. Kita kurang beradab. Kalau mau kita salat di teras atau kita pulang. Tetapi kalau seandainya kita disuruh membandingkan mana yang lebih baik, ikut kajian ke salat isyarat, nah ini timbangannya lain dah nih. Ilmu hukumnya wajib, pahalanya lebih besar. Salat isyarat ini salah sunnah. Kok disuruh memilih, ya ilmu lebih tinggi fadilahnya daripada salat sunnah isyarat. Nah, gitu. Ya memang kalau ada ustaz-ustaz yang memang dia suka kaji ilmu dan dia suka membandingkan hadis fadilah ilmu, betul, itu tak bisa dipungkiri.
fadilah ilmu lebih tinggi daripada salat sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam yang kita ikuti, ya, beliau menyatakan, kau kumpulkan semua salat sunnah, kau kumpulkan semua salat sunnah, berapa? Dari mulai siang sampai malam. Ayo kita hitung. Qabliyah Ba'diyah berapa rawatib? Inilah kita ini kadang-kadang kurang ilmu. Rawatib itu bukannya 12, bukan 10, semuanya 22. Rawatib itu 22 rakaat yang mengiringi salat fardu. Di sana terhimpun ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah, dikumpulkan semuanya. Tapi semuanya tetap sunnah. Ada sunnahnya tinggi, ada sunnahnya standar. Mana sunnah yang tinggi yang muakkadah? Ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, 2. Berapa tu? 4. 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 6. 2 rakaat sesudah isya. Berapa? 8. 2 rakaat sebelum. Ini yang muakkadah, yang pahalanya tinggi. Nah, yang ghairu muakkadah 12. Tambah lagi 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Berapa? 8. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. 12. Ini dia yang ghairu muakkadah, digabungkan semuanya jadi 12. Kok digabungkan lagi semuanya, ya dengar, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 8. 4 rakaat sebelum asar, 12. 2 rakaat sebelum maghrib, 14. 2 rakaat sesudah maghrib, 16. 2 rakaat sebelum isya, 18. 2 rakaat sesudah isya, 20. 2 rakaat sebelum subuh. Itu rawatib. Semuanya ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tinggal jamaah mau pilih, ya, mau ngambil muakkadah atau ghairu muakkadah, terserah. Ya, maka pilihan ada pada kita semuanya. Mau ambil semua silakan. Nah, ada masjid kejam. Ini masjid kejam ni. Kejam betul pengurus masjid itu. Begitu azan maghrib langsung iqamah. Nantilah dulu. Siapa tahu ada yang mengamalkan qabliyah. Nah, sampai dibilang tidak ada qabliyah atau tak belajar. Hadisnya jelas tu. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. 3 kali Nabi sebut sallu qablal maghrib liman sya', bagi siapa yang mau. Penekan yang tak kuat maka dikatakan ghairu muakkadah, tapi tetap sunnah karena ada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa tadi rawatib? 22. Ayo, anggaplah kita mengamalkan salat duha standar. Standar berapa? 8. Paling banyak 12. Kita ambil yang banyak ialah 12. 12 berapa Yusuf? Saya nyaman kok di Yusuf sebelah kanan ni. Dia bisa ngitung kan dari semalam kan? Berapa? Rawatib 22. Duha 12. Ya. Tahajud 12 juga lazim kita pakai. 8 tu standar. Tambah lagi 12 berapa? Nah, witir 3 rakaat. Baru 49. Belum sampai 100. 2 pendapat sahabat berbeza. Ibnu Umar mengatakan duduk majlis taklim sebentar lebih afdal kau salat 100 rakaat. Yang kedua, Abu Hurairah, duduk majlis taklim lebih baik salat sunnah 1000 rakaat. 1000 doang. Ini tergantung sahabat memahami fadilah ilmu. Beda pendapat. Tapi yang jelas, ambillah yang paling kecil dia berapa? 100 lah ambil. 100 rakaat. Semua ibadah sunnah yang kita lakukan kalah dengan duduk majlis taklim sebentar ni. Makanya jangan main-main, ini fardu ain. Jadi kalau seandainya mau banding-bandingkan, ilmu lebih tinggi. Ya, ilmu tinggi. Ilmu tinggi. Jadi saya punya guru-guru saya itu salah sunnah tak banyak.
Ya, tak banyak salat sunnahnya. Benar. Ya. Tapi saya salat sunnah saya kerjakan. Ya. Jamaah yang lain ikut guru, tak banyak kan tuan? Saya banyak. Jadi dia nanya saya, kau ni salat banyak salat sunnah kata dia. Dia ikut guru ke? Kau nak ikut guru, guru tu orang alim. Orang alim 2 rakaat lebih afdal 1000 rakaat kita ni gitu. Boleh kau ikut guru, kau jadi alim dulu. Kita ni bukan orang alim, orang standar ya, maka lebihkan seibadahnya. Itu hati-hati, orang alim tu tinggi badannya. 2 rakaat, Masya Allah, timbangannya mahal ya, maka ilmu tinggi kerana jadikan kita mengerti. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.